Nama saya Krisnawati, saya dari Indonesia. Saya diterbangkan tanggal 28, tapi saya sampai sini tidak sesuai job. Fasilitas tidak memadai dan tidak nyaman buat saya. Saya nggak tahu ini ditempatkan di mana. Sedangkan tadi saya dikunci dari luar. Ini posisi kamar saya, berantakan, kotor. Yang terlintas di pikiran ibu di hari pertama gitu dengan langsung mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya saya langsung kaget gitu Pak, langsung kayak kok bisa di tempat seperti ini gitu. Sedangkan saya kan di PT tanda tangan PK-nya kan bukan kayak gini gitu. Seperti apa Bu yang diiming-imingkan untuk tempat tinggal, untuk nanti seperti apa makan minum? Iya ya kan, bayangan saya sampai Taiwan itu saya diantarkan ke rumah majikan gitu Pak, ketemu langsung sama orang tua yang saya mau rawat gitu. Kan saya di situ perawat lansia. Oh itu perjanjiannya? Iya, perjanjiannya perawat lansia. Iya, pikiran saya ya nggak seperti itu Pak. Dari habis medical itu kan saya dijemput sama agensi. Saya pikir saya bakal dianterin ke rumah majikan nih, ketemu langsung sama majikan. Kan saya senang gitu Pak, karena dari Indonesia ke Taiwan saya niat kerja. Terus tempatnya saya bayangin itu layak gitu Pak, kayak teman-teman yang lain gitu, kerja di rumah majikan, terus jaga pasiennya gitu. Terlintas di pikiran saya kayak gitu. Ternyata saya ditempatinnya ya di suatu gudang itu Pak. Oke, suatu gudang sendiri kah? Iya sendiri Pak. Sendiri. Oke, baik Bu. Sebelum berangkat ke Taiwan, apakah Ibu sudah pernah bertanya dengan mungkin teman Ibu yang pernah punya pengalaman bekerja di luar negeri, khususnya di Taiwan itu, atau tanya seperti apa sih di sana yang membuat Ibu akhirnya saya tertarik deh untuk bekerja di Taiwan gitu? Iya saya kan tanya sama teman-teman itu, katanya ya kerja di sini ringan lah gitu. Kalau di Taiwan tuh kerjanya fokus sama satu titik gitu, kayak semacam kalau misalkan kita tanda tangan PK-nya ngerawat orang tua, ya kita fokusnya sama orang tua gitu Pak. Jadi tertariknya tuh ya gitu, kerjanya ringan, terus sama gajinya juga kan agak lumayan juga gitu. Berapa kalau boleh tahu iming-iming perjanjiannya berapa gaji kalau dirupiahkan Ibu? 10 juta. 10 juta ya. Akan diberikan 10 juta. Dan sebelum bekerja, apakah memang kan tadi untuk merawat lansia ya? Iya. Apakah background Ibu pernah bersekolah atau mendapatkan pelatihan tentang merawat orang? Iya. Berapa lama Bu? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan ya? Iya. 7 bulan ini sekolah keperawatan kah atau Tidak. balai pelatihan? Pelatihan di BLK. Oke, ya. Di tempat PT tersebut. Tempat PT tersebut. Nah, halo guys, jumpa lagi dengan aku Rana. Oh, ini kayak di mana sih HP-nya seperti ini. Oke. Nah, di sini ya, kali pertama aku itu datang di tahun 2010 ya. Pasti kalian itu yang sudah suhu, yang sudah lama di sini, yang keluaran 2009-2010 itu pasti kalian sudah pernah merasakan yang ditampung, ditumpuk gitu satu mas itu aku yang ada di lantai 2 itu kan. Ada di lantai 2, ada di lantai 1 juga ada. Nah, itu entah Vietnam, Filipina, Taiko semua tuh jadi satu. Perempuan, tapi bukannya tidur yang kayak gimana, enggak, itu tidur di lantai loh, tidur di lantai, tapi lantainya lantai kayu gitu, enggak ada alas sama sekali, enggak ada alasnya. Ya, dia itu dialaskan kardus, kita enggak ada alasnya. Ya. Nah, lepas itu kita ngomong dari tiba di bandara ya. Tiba di bandara itu sekitar jam 10 malam gitu kan. Sekitar jam 10 malam kita nunggu jemputan dari agensi itu, nggak tahu nunggu lama banget tuh sampai lecet kakiku. Itu sekitar nggak tahu berapa jam. Nah, itu sudah dijemput pakai mobil apa sih, mobil pickup ya. Bukan itu kayak mobil apa sih itu, kayak mikro tapi bukan, itu mobil apa namanya. Nah, itu satu kursi itu ditumpuk ada yang 3-4 orang guys. Kalian bisa bayangkan kayak apa pengapnya ya. Itu ditumpuk sama koper sama orang tuh ditumpuk. Jadi aku itu di bawah aku itu udah ada 2 orang. Jadi aku satu kursi itu ada 3 orang ditumpuk. Lepas itu dibawa ke penampungan ya kan. Nah, terus udah sampai sana, udah capek, itu nggak ada waktu buat nyuci muka, nyuci gigi, nggak ada. Itu kita cuman kencing aja. Kita kencing di lantai 1, lepas itu disuruh ke lantai 2. Itu di situ udah banyak orang di sana. Jam 5 kita sudah siap-siap ya. Kita nunggu di luar. Nah, itu hari aku pas datang pas musim dingin. Pas musim dingin jam 5 kita nunggu juga, itu suruh berbaris, nggak tahu suruh ngapain aku lupa. Suruh berbaris, lepas itu aku dibeliin kopi ya, dibeliin kopi sama roti, itu semuanya satu angkatan aku ya. Terus kita medical, habis medical nggak tahu suruh foto, habis itu baru dijemput agensi. Nah, itu jam sampai berapa jam? Itu musim dingin di sana.
musim dingin, dan itu dingin banget, tahu sendiri kalau musim dingin dingin banget. Nah abis itu di tempat di agensi itu kita masih nunggu, masih nunggu. Terus aku baru dijemput itu sekitar jam 6, itu langsung disuruh kerja, tau nggak? Langsung disuruh kerja, bersihin dapur ya. Bersih dapur sudah bersih, jam 10 malam itu aku disuruh naik ke atas, dikasih tahu kalau ini kamarmu. Itu masih gudang ya, tempat aku itu masih gudang. Nggak tahu karena dia belum pernah ngambil pembantu, walaupun udah pernah ngambil pembantu katanya itu udah lama banget gak ngambil. Nah itu ngambil lagi pembantu yang kedua aku ya. Itu di situ aku disuruh bersihin gudang buat tempat tidur aku. Itu tidurnya di mana guys? Itu tidurnya di sofa, ngerti gak? Tapi sofa bukan seperti ini, yaitu sofa yang bisa buat sofa dan bisa untuk tempat tidur kayak gitu. Itu kalau musim panas itu badannya itu sakit semua. Kalian kalau udah pernah ke rumah sakit ya, kalau pernah tidur di rumah sakit itu tidurnya di kursi sofa itu emang bener-bener nggak enak banget. Itu apalagi kalau kena kulit itu aku paling nggak suka ya, kalau tidur di sofa seperti ini itu lengket-lengket, apalagi kalau musim dingin itu dingin banget. Nah seperti itu kata si mbaknya ini, dia memang dikurung di situ ya biasanya, karena semua agensi itu dia nggak mau kalau ada TKW-nya itu yang kabur atau gimana, dia melihat suasana di situ kan. Ya memang prosesnya itu seperti itu. Si mbaknya ini kan dia kena yang selalu lihat story mbak-mbak TKW yang liburan gitu kan. Ya bisa jalan-jalan, enak, makan enak, bisa kulineran, jalan kemana, pakai ini, pakai itu, pakai bagus-bagus. Kalian itu jangan percaya seperti itu. Mereka yang perlihatkan itu diperlihatkan yang asik-asik aja, yang enak-enak aja, yang bagus-bagus aja. Dan mereka kerja yang di sini itu nggak pernah memperlihatkan bagaimana di sini itu kerjanya capeknya seperti apa. Mereka nggak perlihatkan. Jadi kalian itu jangan pernah terkecoh oleh story mbak-mbak TKW yang lagi liburan ya. Kalian nggak usah membayangin tinggi-tinggi deh, karena kalian itu di sini tuh untuk kerja ya, untuk kerja. Kalau kalian lihat storynya si mbak TKW itu lagi jalan-jalan beli barang branded, itu kalian itu hanya untuk menipu kalian di sana gitu loh. Dan itu hanya senang-senang nyenang-nyenangin diri aja gitu. Kalian jangan sampai tertipu. Jangan pernah bayangin, wah itu ditawar pasti enak banget ya, majikannya baik ya, itu bisa libur jalan-jalan seperti ini. Aduh, itu jangan sampai terkecoh oleh mbak-mbak TKW yang sudah lama di sini pakai barang branded, bisa keluar masuk mall-mall. Itu prosesnya lama guys, itu prosesnya banyak banget ya untuk mencapai seperti itu. Kalian satu bulan juga belum tentu ada dikasih libur ya, kecuali kalau dari perjanjian awal kalian dikasih libur. Tapi kalau kalian sudah lama, itu biasanya walaupun kalian di perjanjian pertama itu dikasih libur ya, kalau si agensi udah pulang itu bakalan beda ya kan. Pas aku datang ke situ, kata majikan aku yang muda itu, katanya, Ati nanti kamu boleh bangun jam 10-an karena kita bangunnya jam 10-an. Ternyata enggak, aku jam 6 udah dibangunin sama amak. Nah, di situ dibangunin, disuruh bangun kerja. Astagfirullahaladzim. Padahal aku langsung ngomong, itu tadi anakmu bilang kalau suruh bangun siangan nggak apa-apa, kenapa aku suruh bangunin jam 6? Ya kerjalah, kenapa? Ya udahlah, akhirnya aku bangun jam 6 itu kan, karena yang lain-lain itu belum bangun. Tapi di situ aku jaga bayi ya, itu hari jaga bayi umur 1 tahun sama umur 3 tahun, karena di sini job aku tuh jaga akongnya itu masih sehat, cuman dia agak secimping gitu. Aduh, jadi untuk mbaknya ini yang khususnya yang non aja ya, khususnya yang non, kalau kalian itu lihat situasi di sini, aku dikasih ini, aku dikasih itu, tiap hari aku makannya dikasih manto, cuman kasih roti kayak gitu lah. Kalian itu maunya apa di sini? Makan apa kalian? Mau nasi uduk, mau mie goreng gitu ya, ikutin aja. Kalau kita udah punya gaji, beli sendiri kayak gitu loh. Kenapa harus lapor ini lapor itu? Kecuali kalau kalian itu double job ya kan, double job. Terus kalau kalian bisa ngomong ke majikan, bisa nego gaji lagi, ya itu kalian bisa ngomong. Kalau nggak bisa ngomong, lapor ke agensi ya kan. Karena prosesnya seseorang yang bisa menaklukkan majikan itu ya, kita itu butuh proses, nggak langsung datang kalian langsung dikasih makan enak ya kan. Itu di awal-awal aja kebanyakan majikan itu baik
ya. Di awal-awal majikan itu baik, ntar di 2 bulan 1 bulan itu kalian bakalan tahu sifat aslinya majikan itu seperti apa. Nah itu bakalan kamu di sini udah kayak keluarga aku, hoak gitu. Itu hoak gitu. Jangan kalian percaya, kalian di sini itu cuma dibutuhkan keluarga. Kalian itu di sini sama-sama dia majikan butuh kamu dan kita juga butuh duitnya kayak gitu. Jangan kalian itu percaya kita di sini itu keluarga pi. Jangan pernah percaya itu.